Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan pada hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul Lagu untuk Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim 5 ayatnya yang pertama. Sekali lagi Hakim-Hakim 5 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, nyanyian atau lagu merupakan bagian yang sangat dihargai dan sering dilakukan dalam budaya Israel ya pada zaman itu. Ya, bahkan hingga saat ini pun kita masih seringkali bahkan dalam kehidupan kita yang memang sangat terikat dengan nyanyian, dengan lagu, terlebih khusus kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita di gereja, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani, kita menyanyikan pujian, menyanyikan lagu untuk Tuhan. Nah, dan kita bisa melihat salah satu contoh dalam ayat ini ya, di dalam kisah Deborah ini, di mana nyanyian atau lagu ini sangat melekat dalam kehidupan orang Israel. Dan ini dibuktikan dengan nyanyian Deborah yang bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima ini. Di sini nyanyian Deborah berisi tentang bagaimana pengalaman kemenangan yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Nah, lagu pun adalah sesuatu yang sangat melekat dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan tidak hanya di gereja saja, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah seringkali kita menyanyi, seringkali kita mendengarkan lagu, ya banyak sekali kehidupan manusia yang berkaitan dengan lagu atau nyanyian ini. Nah, maka dari hal ini kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa sebagai umat-umat Tuhan khususnya kita pun wajib menyanyikan lagu sama seperti Deborah menaikkan lagu, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita pun sebagai umat Tuhan juga wajib untuk menyanyikan lagu-lagu, menaikkan puji-pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sama seperti kisah ini ya, kita melihat Deborah menaikkan nyanyiannya berisi dengan kemenangan ya, kata-kata yang penuh dengan sukacita. Dia sangat bersyukur karena perkara ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan, tidak hanya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, oh mereka yang memimpin pujian, oh mereka yang bertugas sebagai singer atau pemberita kebenaran firman Tuhan. Tidak, tetapi kita pun sebagai umat Tuhan bertugas untuk menaikkan pujian, untuk menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, puji Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu kita akan melihat mengapa menyanyikan lagu untuk Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita melihat bahwa alasannya adalah karena melalui setiap lagu pujian ini dapat menjadi sarana bagi kita dalam yang pertama menyatakan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini kita bisa melihat teladan dari Paulus dan juga Silas. Ya, kita bisa melihat di dalam suatu peristiwa ada di mana Paulus dan Silas ini mereka terus bernyanyi memuji Allah, ya menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan bahkan sewaktu mereka sedang berada di dalam penjara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah Bapak Ibu, dari kisah Paulus dan Silas ini kita bisa melihat bahwa puji-pujian lagu untuk Tuhan ya, melalui lagu pujian ini kita dapat menunjukkan iman. Ini pun yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dalam peristiwa ini membuktikan bahwa beriman dan yakin bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka melalui setiap pujian. Mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan karena mereka tahu bahwa di dalam pujian penyembahan yang mereka naikkan kepada Tuhan itu mengandung kuasa. Mereka yakin ketika mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, Tuhan yang mendengar pujian mereka. Dan kemudian di dalam kesaksian ya dari peristiwa Paulus dan Silas ini kita bisa menemukan bahwa ketika mereka menyanyi
Di situ ada orang-orang lain, orang-orang hukuman lain yang juga ada bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka menyanyi, pasti orang-orang hukuman lain itu mendengar mereka. Sehingga mereka tahu bahwa Paulus dan Silas ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan disinilah Paulus dan Silas menunjukkan, menyatakan iman mereka bahwa mereka adalah pengikut Kristus melalui setiap pujian mereka. Jadi ketika Rasul Paulus dan Silas ini menyanyi, ya menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, mereka sedang menyatakan, meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Kemudian melalui pujian mereka, mereka boleh menyaksikan, mereka boleh menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Dan kita melihat ketika Rasul Paulus dan Silas ini menyanyi, dalam ayat 26 tadi berkata, ada gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga sendi-sendi penjara hancur. Ya, bagaimana Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya di dalam setiap pujian penyembahan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu kita dapat belajar, khususnya ketika kita sedang dalam keadaan yang terhimpit, ya, kita sedang mengalami masa-masa yang sukar, tekanan-tekanan yang berat. Jika kita memuji Tuhan dengan sungguh, maka saat itu kita sedang menyampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya kepada pertolongan-Mu. Bahwa Tuhan, aku ini yakin Engkau sanggup menolong aku. Nah, inilah fungsi dari pujian penyembahan. Mengapa itu sangat penting dalam kehidupan kita? Saat kita memuji Tuhan dengan sungguh, kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan yang pasti menolong kehidupan kita. Ada begitu banyak puji-pujian yang kata-katanya dapat sangat menguatkan, memberkati kehidupan kita. Dan saat kita naikkan dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa anakku ini benar-benar percaya kepadaku. Dan dia akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, menyatakan pertolongannya di masa-masa sukar kita. Bahkan ketika kita sedang dalam keadaan sukacita pun, kita selalu memuji Tuhan. Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Mazmur 13 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku menyanyi untuk Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita melihat melalui setiap lagu pujian yang kita naikkan, ternyata kita juga dapat menguatkan dan membangkitkan semangat, ya. Dari puji-pujian ini kita bisa kembali diberikan sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan tidak hanya bagi diri kita saja, tapi juga bagi orang lain. Kemudian melalui setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, lagu kita untuk Tuhan, kita pun dapat menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan ketika kita suka memuji Tuhan Bapak Ibu, dan ada orang lain yang melihat kita, khususnya orang yang belum mengenal Tuhan, yang melihat atau mendengar kita sedang memuji Tuhan, nah mereka pun dapat terberkati Bapak Ibu. Mereka akan mengetahui bagaimana sesungguhnya kita ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi mereka. Dan sehingga melalui cara ini pun mereka juga dapat dibawa untuk terima Tuhan Yesus. Untuk meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu pentingnya puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa penting sekali kita menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan? Karena melalui pujian dan penyembahan kita, yaitu adalah sarana kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mengucap syukur tidak hanya melalui doa atau ucapan secara langsung Bapak Ibu. Tetapi melalui setiap lagu pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang dinaikkan dengan sepenuh hati. Itu pun dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuai dengan perintah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa lihat khususnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bahwa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah untuk mengucap syukur senantiasa. Di dalam segala perkara, di dalam segala hal, dalam segala situasi yang Tuhan inginkan adalah kita mengucap syukur. Dan ketika kita memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, itu pun adalah cara kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu semakin sering kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, melalui setiap pujian-pujian kita, maka semakin
Tuhan akan berkenan atas kehidupan kita. Semakin Tuhan akan mengasihi kita karena Tuhan melihat bahwa kita adalah anak-anak yang tahu mengucap syukur kepada Dia. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa pujian ini sangat penting kita naikkan kepada Tuhan? Karena melalui lagu-lagu kita kepada Tuhan, puji-pujian kita untuk Tuhan, ya ini menjadi sarana bagi kita untuk mengarahkan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, baik sukacita maupun duka cita, pergumulan, ketika kita memuji Tuhan, itu dapat menolong kita untuk membangkitkan pola pikir, kemudian sikap hidup yang lebih positif Bapak Ibu. Sikap hidup yang lebih baik, yang lebih bersemangat, yang lebih bersukacita. Dan yang terutama adalah bahwa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan orang lain, entah itu teman kita, keluarga kita, ataupun sesama umat Tuhan, itu bermanfaat untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan dekat dengan Tuhan. Nah inilah pentingnya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu di dalam setiap ibadah kita, persekutuan-persekutuan yang kita lakukan, bahkan doa-doa kita secara pribadi, kita harus menyanyikan lagu-lagu pujian. Sebab melalui lagu pujian itu kita dapat masuk dan menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita dapat merasakan bagaimana lawatan Roh Kudus bekerja ketika kita datang kepada Tuhan dengan pujian penyembahan yang sungguh kepada Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita dapat menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi, itu akan membuat kita lebih ingin lagi terus untuk mencari Tuhan di dalam setiap kesempatan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita mau lihat bagaimana pentingnya pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Lagu-lagu kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena melalui lagu-lagu ini, ketika kita menyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan kita akan semakin didorong untuk terus lebih dalam lagi mencari Dia. Dan ini akan membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama menambah kesungguhan kita dan kesetiaan kita dalam menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Seperti yang kita percayai bersama bahwa di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa ketika kita naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami kini percaya firman-Mu adalah berkat yang luar biasa bagi setiap pribadi kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami dan dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Bahwa kami semakin cinta akan Engkau Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, segenap batin keluarga GPD LSAD Magelang kiranya memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya jiwa kami tidak melupakan segala kebaikan-Mu. Engkau yang mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus hidup dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Kami aminkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.